Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa Satuan Tugas Firm Police Unit 7 MINUSCA yang dikirim Polri dalam misi perdamaian PBB di Afrika Tengah sudah menjalani rutinitasnya. Mereka berpatroli rutin di wilayah tugas atau Area of Responsibility. Patroli dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pasukan perdamaian Polri yang tergabung dalam Satgas Format Police Unit 7 MINUSCA terus melaksanakan patroli keamanan di wilayah penugasan di Afrika Tengah. Aktivitas ini menjadi bagian dari operasi rutin untuk memantau perkembangan situasi di lapangan. Patroli dilakukan dengan menyusuri sejumlah area yang dianggap rawan gangguan keamanan. Personel melakukan pengawasan situasi sepanjang rute dan memastikan tidak ada ancaman potensial. Sepanjang kegiatan, personel FPU 7 MINUSCA turut berinteraksi dengan warga setempat dengan humanis untuk mengumpulkan informasi dan memberikan rasa aman secara psikologis. Satgas juga melakukan koordinasi dengan polisi atau aparat keamanan lokal dan unsur MINUSCA lainnya. Koordinasi ini penting untuk penyelarasan operasi keamanan di wilayah tugas. Sebelumnya sebanyak 140 personel yang tergabung dalam kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 7 MINUSCA dikirim ke Afrika Tengah pada Oktober lalu. Mereka mengemban misi perdamaian dari PBB dan akan kembali ke tanah air pada tahun 2026. Melalui patroli ini, kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 7 MINUSCA menegaskan komitmennya untuk menjaga perdamaian dan melindungi warga sipil di Republik Afrika Tengah. Kehadiran personel Polri ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman komunitas. Dari Afrika Tengah, FPU 7 MINUSCA, Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, Polres Sukoharjo kembali melaksanakan pelayanan prima bertema pelayanan publik dan bakti kesehatan Polri untuk masyarakat di Dukuh Kerjo Desa Kedung Sono, Kecamatan Amatan Bulu pada Selasa 2 Desember 2025. Dan berikut laporan dari personel Polres Sukoharjo, Ibtu Endro Cahyono untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Selasa 2 Desember 2025, saya Ibtu Endro Cahyono SHMH KSPKT Polres Sukoharjo bersama Pamapta Polres Sukoharjo Ibda Fajar Wahyu Prihanto saat ini bersama beliau Bapak Kapolres dan PJU Sukoharjo melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan bakti kesehatan Polres Sukoharjo dengan tema Polri untuk masyarakat. Ada kegiatan pelayanan kesehatan saat ini warga masyarakat di Dukuh Kerjo, Kedung Sono, Bulu Sukoharjo sedang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Dokes Polres Sukoharjo. Berikut warga Dukuh Kerjo sedang mengantri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kami juga memberikan dari Polres Sukoharjo, Bapak Kapolres memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Selain itu, Polres Sukoharjo juga menyediakan pelayanan berupa SKCK, kemudian surat kehilangan dari SPKT, kemudian samsat keliling dari Satlantas Polres Sukoharjo. Jadi di Dukuh Kerjo ini merupakan wilayah di Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. Terdapat 14 rumah di sini dan 22 KK. Mayoritas di sini merupakan bermata pencaharian sebagai petani. Jadi kami memberikan pelayanan karena jauh dari perkotaan di Kabupaten Sukoharjo. Pak Sobat, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bisa dikunjungi Bapak Kapolres, juga menggunakan kegiatan dari masyarakat, dari juga surat kehilangan juga mengajarkan kesehatan. Soalnya saya selaku RT Dukuh Kerjo mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Kapolres.
Dan pemirsa, hari ini tepatnya 5 Desember diperingati sebagai Hari Armada Republik Indonesia untuk menghormati peran TNI Angkatan Laut. Armada RI menjaga kedaulatan NKRI melalui berbagai operasi sejak awal kemerdekaan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Tekla Asyati, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi. Para prajurit petarung amfibi yang saya banggakan. Di sini Panglima Komando Tugas Gabungan Amfibi. Musuh sudah menguasai bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah mentabik-tabik harga diri kita. Ibu Pertiwi memanggil kita. Rebut dan kuasai kembali kedaulatan NKRI. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya perintahkan daratkan pasukan pendarat. Saya ulangi, daratkan pasukan pendarat. Bersama Tuhan menyerbu dari laut. Jaya Sabang, jaya Jahe. Armada Republik Indonesia resmi menetapkan hari lahirnya pada 5 Desember 1959. Armada RI tumbuh bersama kelahiran TNI dan sejak awal berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan NKRI, termasuk melaksanakan operasi laut selama masa mempertahankan kemerdekaan, menerobos blokade Belanda, serta mengirim pejuang ke berbagai wilayah. Organisasi Armada pertama kali dibentuk pada tahun 1959 sebagai Komando Armada Angkatan Laut Republik Indonesia. Lalu pada 5 Desember 1959 diresmikan sebagai Komando Armada RI oleh Komodor Laut Raden Edi Marta Dinata sebagai langkah modernisasi Angkatan Laut. Saat itu kekuatan laut Indonesia telah memenuhi unsur-unsur sistem senjata armada terpadu seperti kapal perang, kapal selam, pesawat udara hingga dukungan pangkalan. Seiring perkembangan kebutuhan pertahanan, struktur armada beberapa kali mengalami perubahan, termasuk reorganisasi pada tahun 1963 dan pemecahan menjadi Koarsam serta Koartar pada tahun 1966 sebelum dilebur kembali pada tahun 1970. Penyesuaian terus berlanjut hingga armada dibagi menjadi Koar Mabar dan Koar Matim pada 1985. Pada 11 Mei 2018, TNI kembali memperkuat struktur dengan meresmikan Koarmada 3 serta mengganti nama Koar Mabar menjadi Koarmada 1 dan Koar Matim menjadi Koarmada 2. Dirgahayu Armada Republik Indonesia, terima kasih atas pengabdian tanpa henti dalam menegakkan kedaulatan maritim dan menjaga kehormatan bangsa.